Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di channel SMF Channel, tentang membahas tentang peternakan, terutama ternak kambing. Oke, kali ini kita akan membahas tentang manajemen pakan ternak. Nah, jadi dalam beternak, pakan ternak merupakan kebutuhan yang pokok. Ibaratnya kendaraan, pakan ternak itu bensinnya ternak, baik kambing maupun domba maupun sapi. Oke, langsung saja. Di dalam manajemen peternakan tentunya kita menggunakan pakan hijauan maupun makanan tambahan ataupun konsentrat untuk yang penggemukan. Kali ini kita mau bahas tentunya tentang persiapan dalam beternak. Yang perlu dan pertama kali kita siapkan adalah bank pakan ataupun pakan itu sendiri. Jadi untuk pakan ternak kurang lebih antara 10-20% itu yang perlu kita berikan untuk kambing kita, itu untuk makanan utamanya. Sedangkan untuk makanan tambahannya antara 0,2-0,5% dari berat badannya. Oke, untuk manajemen pakan ternak yang pertama yaitu pakan hijauan. Jadi sebelum kita beternak ada baiknya kita menyiapkan lahan untuk menanami pakan. Satu, tentunya pakan yang berkualitas. Pakan berkualitas sendiri tentunya yang mengandung protein, karbohidrat, dan tentunya ada seratnya juga. Untuk hijauan pakan ternak yang banyak mengandung protein diantaranya satu, daun singkong karet, daun singkong, terus kaliandra, indigo vera, daun turi, maupun daun gamal. Ada juga untuk daun kelor, itu sangat bagus. Tadi ada 7 yang kualitasnya saya kira cukup untuk kandungan proteinnya antara 24-32% di bahan kering per kilogramnya. Dan tentunya pakan ternak tersebut umurnya itu berpengaruh dari kadar kualitas atau kandungan proteinnya. Kalau masih muda tentunya proteinnya tinggi, kalau sudah agak tua tentunya kadar proteinnya juga berkurang. Jadi yang perlu disiapkan rekan-rekan peternak, tadi kita menyiapkan bank pakan, kita tanamin ke 7 atau 8, bahkan ada yang lainnya. Untuk rekan-rekan yang sudah berpengalaman boleh ditambahkan dari 7 pakan ternak yang proteinnya tinggi tadi. Untuk yang kedua tentunya karbohidrat ataupun yang biasanya terkandung banyak di daun-daun atau hijauan tanaman yang kita tanam. Contohnya seperti daun nangka, daun mahoni, daun Afrika, terus daun alpukat, daun jambu, daun mangga, dan sebagainya. Itu termasuk pakan ternak yang kualitas sedang, itu banyak karbohidrat dan seratnya. Dan untuk pakan ternak yang ketiga tentunya kualitasnya nomor 3, dan itu pun perlu karena banyak mengandung serat, seperti daun pisang, daun bambu, terus rumput-rumputan, baik rumput odot maupun rumput-rumput yang lain. Tentunya itu perlu kita siapkan. Jadi untuk daun-daunan seperti ada tingkatannya, yaitu kualitas 1, 2, dan 3. Kualitas 1 itu yang proteinnya tinggi, yang kedua untuk karbohidrat pengenyang, terus untuk yang ketiga yang banyak mengandung serat. Adapun untuk makanan tambahan kita bisa peroleh tadi. Untuk makanan tambahan kurang lebih kebutuhan si kambing kita baik breeding, penggemukan maupun yang lainnya itu antara 0,2-0,5% dari berat badannya. Itu pun dapat kita peroleh dari
bisa dari limbah pertanian maupun perkebunan. Contohnya dari bekatul, ampas tahu, tumpi kedelai, baik tumpi atau jagung, terus untuk kulit kopi, bahkan untuk janggel itu bisa digiling, diolah. Itu kita bisa manfaatkan sebagai makanan tambahan untuk ternak kita yang notabene itu kebanyakan diserat. Tapi kalau untuk serat-serat untuk makanan yang limbah pertanian tadi, seratnya sangat kasar, perlu kita olah dulu. Tentunya dengan masing-masing cara pengolahannya ada caranya. Jadi nanti kita bahas satu persatu. Dan biasanya juga ada yang namanya ubi kayu ya, itu baik tanamannya maupun ubinya juga bisa olah, ataupun limbah pertaniannya seperti onggok itu juga bisa dimanfaatkan untuk makanan tambahan yang banyak mengandung serat. Jadi sebagai peternak kita lebih bijak, kebutuhan ternak kita itu banyak yang mengandung protein ataupun serat, ataupun biaya cross pakannya itu lebih banyak atau tidak. Jadi rekan-rekan bisa istilahnya membuat konsentrat sendiri ataupun mempersiapkan bank pakan yang ada di sekitar kita. Perlu diingat untuk rekan-rekan, manfaatkan limbah pertanian maupun limbah perkebunan yang ada di lingkungan rekan-rekan peternak sendiri. Jadi kalau untuk banyak limbah sawit ya, untuk limbah bungkil sawit itu juga bisa dimanfaatkan. Yang jelas untuk di daerah yang penanaman jagung pun begitu, untuk hasil olahan setelah jagungnya digiling, bisa nanti itu janggelnya atau kulit ari jagungnya itu bisa juga. Terus yang ada istilahnya pertanian untuk kedelai, bisa juga kulit kedelainya kita olah. Yang perlu diingat, kalau seperti kulit terus janggel jagung itu perlu digiling lembut, ataupun kulit kopi itu perlu digiling lembut, itu untuk sebagai makanan tambahan. Jadi untuk makanan utamanya dengan kodrat alamnya itu tetap hijauan, dan insya Allah dengan kita kembalikan habitat si kambing itu ke asal mulanya, kualitas yang dihasilkan pun kalau daging ya dagingnya berkualitas, terus kalau susunya tentunya beragam kandungan vitaminnya, kalau anakannya juga kalau nutrisinya cukup, tentunya akan menjadi kambing yang berkualitas. Jadi untuk teman-teman perlu diingat, di dalam beternak sebaiknya kita memanfaatkan atau mencari ilmu tentang bahan-bahan atau pakan ternak yang ada di sekitar kita dan mengetahui nutrisi. Itu bisa rekan-rekan pelajari tentunya lewat buku, lewat rekan-rekan peternak yang sudah senior atau yang sudah berhasil, lewat YouTube pun bisa, ataupun bisa rekan-rekan cari atau eksperimen sendiri untuk makanan pengganti ataupun makanan yang cukup nutrisinya untuk ternak kita. Jadi di dalam manajemen pakan sebaiknya rekan-rekan perlu pelajari, nanti di deskripsi ada makanan hijauan yang untuk kandungan proteinnya sangat atau cukup tinggi. Baiklah teman-teman, tentunya dalam pengaplikasikan pakan ternak pun kita mesti bervariatif. Jadi kami sarankan untuk kebutuhan protein ataupun pakan ternak yang
kandungan proteinnya tinggi, kurang lebih ya 70-80%, sedangkan untuk pakan ternak atau hijauan yang kaya akan serat itu sekitar 30% lah, 20-30%. Jadi untuk teman-teman yang pemberian pakan pagi sore tentunya bisa bervariatif, dan bisa juga untuk teman-teman yang menggunakan fermentasi atau silase, tentunya kami sarankan untuk kecukupan gizi tetap dicampur dengan hijauan, karena akan berpengaruh sekali jika pakan ternak kita itu hanya satu macam. Jadi kebutuhan nutrisi atau vitamin di dalam kebutuhan kambing itu sendiri tidak tercukupi, tentunya akan mengakibatkan ternak yang kita pelihara kurang begitu kualitas dan sering sakit. Adapun nanti bisa kita videokan ya untuk pakan ternak satu persatu yang berkualitas, proteinnya antara 20-32%. Nanti juga cara fermentasi yang baik itu gimana, pengaplikasiannya gimana, atau silase yang baik itu gimana, campurannya apa, makanan tambahannya apa, nanti bisa kita videokan satu persatu untuk rekan-rekan peternak di seluruh Indonesia. Jadi kali ini manajemen peternakan seperti tadi, kita mesti bijak, kita mesti siapkan dulu pakan ternak atau bank pakan dulu. Setelah pakan siap, baru kita siapkan kandangnya dan yang lainnya. Jadi yang perlu diingat untuk rekan-rekan, sebelum beternak pelajari dulu ternak apa, pelajari dulu ilmu tentang pakan dari beberapa sumber, baru kita siapkan untuk beternak. Oke, terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat. Temanya tadi manajemen pakan ternak, yang dalam arti pengaplikasian bank pakan atau persiapan bank pakan sebelum kita beternak perlu kita siapkan. Sekian dulu, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila ada masukan silahkan dikomentari di kolom komentar. Yang jelas kali ini kita buat hanya membantu rekan-rekan peternak dalam baik peternak pemula maupun yang sudah lama ya, dalam manajemen pakan ternak atau pakan kambing maupun domba yang akan kita pelihara. Jadi semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan bagikan ke rekan-rekan peternak yang lain, kalau tidak abaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak semangat.